Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita mendengarkan pernyataan daripada keluarga korban. Ini bukan sekedar pernyataan, tapi juga harapan ayah-ayah korban daripada penembakan KM50, teman-teman. Coba kita simak sampai selesai ya. Dari Rumah Sakit Sukamto kami ambil dari sana, kami hanya diperbolehkan melihat sebagian saja, wajahnya saja. Ya, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah wajahnya juga tersenyum, bagus, cakep, kondisinya bagus. Nah, kemudian kami bawa itu ke Petamburan. Di Petamburan di sana, barulah di sana dimandikan, dibukalah kafannya dan kami melihat satu hal kebiadaban yang luar biasa. Maaf. Putra anak saya sebelah kiri sini seperti ada bolong, udah bekas jahitan. Anda nggak tahu itu bekas apa, bisa jadi itu bekas pelor masuk ke dalam kemudian dikeluarin lagi, Anda nggak tahu. Kemudian di dadanya juga sebelah kiri ada tembakan, di tangannya juga ada bekas tembakan dan lebam-lebam penyiksaan. Ini yang sangat membuat kami tambah terpukul. Begitu. Sudah seperti ini difitnah pula di media lain sebagainya, dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla 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 bla. Tambah sakit hati kami sekeluarga. Nah, untuk membuktikannya, maka karena yang mengatakan pada waktu itu adalah Kapolda, menyatakan bahwa mereka lah yang membunuh anak kami. Nah, untuk mengungkap kebenaran, kami tidak mengerti hukum, keluarga tidak mengerti lain sebagainya, tapi ada satu hal yang kami pahami. Karena saya Muslim, untuk mengungkap kebenaran. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, Masya Allah wa tabarakallah ya. Ternyata seorang aparat, mohon maaf nih buat aparat ya, oknum aparat ya. Jadi ada beberapa bekas luka yang ada di badan anaknya bapak ini. Di antaranya ada di leher, katanya tadi kan dibilang itu bolong tapi udah dijahit. Itu kemungkinan besar bekas peluru atau pelor kalau kata si bapak mah. Kemudian di dadanya ada juga, itu kemungkinan kata beliau itu bekas tembakan juga atau bekas peluru. Kemudian di tangannya juga sama. Dan di bagian badan yang lain kata bapak tadi itu ada lebam kayak bekas penganiayaan seperti itu ya. Jadi bagaimana tidak sakit seorang bapak ketika melihat anaknya seperti itu, udah ditembak jadi aniaya mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian bukan hanya itu saja, sakit hatinya seorang bapak, udah anaknya tiada, ditembak secara brutal mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian difitnah di media sosial ya, difitnah dengan yang sangat tidak mengenakan kepada keluarga korban, termasuk bapak yang tadi. Jadi seolah-olah katanya yang menyerang duluan itu orang-orang laskar, gitu, orang-orang laskar ya. Padahal, mohon maaf, nggak tahu saya kebenarannya seperti apa, tapi yang jelas kita tanya secara logika saja, apakah mereka punya senjata tajam seperti itu atau senjata api, sehingga mereka berani menyerang duluan terhadap aparat kepolisian ya. Apakah mereka punya? Begitu. Ketika kita melihat, mendengar pernyataan kemarin, ternyata memang sudah ada rencana mungkin untuk mengincar Habib Rizik seperti itu teman-teman ya. Kita lihat di video-video sebelumnya yang sudah saya upload, itu ada rapat rahasia, beberapa kali rapat sebelum kejadian penembakan laskar tersebut teman-teman. Nah, jadi itu merupakan sakit hati, bukan hanya direnggut nyawanya, tapi juga difitnah. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini harus terus dikawal sampai tuntas. Jangan sampai, mohon maaf, kedoliman itu selalu menang. Gitu. Ya, jangan sampai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Bahkan Kang Anom, beliau mengatakan, kenapa kasus Vina yang udah tahunan, bahkan sampai 7 tahun, itu diungkit kembali kemarin. Ya,
Kita dengarkan yang viral itu kasus Vina Cirebon, diangkat lagi sudah 7 tahun yang lalu. Masa ini baru 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun yang lalu belum bisa gitu, atau nggak bisa diangkat. Padahal ini baru dan masih hangat dan menjadi trending topik di media sosial ya teman-teman. Jadi ini saya juga berharap kepada aparatur pemerintah untuk memberikan keadilan seadil-adilnya. Coba kita dengarkan perkataan daripada Kang Anom tadi. Belakangan ini kasus Vina kembali diusut, padahal begitu lamanya sudah tenggelam. Pertanyaan kami, lalu bagaimana dengan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 pemuda pengawal ulama? Kalau memang kita tidak bisa memandangnya sebagai 6 pemuda pengawal ulama, pandanglah mereka sebagai 6 pemuda dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang patut untuk mendapatkan keadilan. Kalian para penguasa yang disumpah atas nama Tuhan untuk menegakkan keadilan, ini waktunya untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembantaian KM 50. Karena mau bagaimanapun, kami merasa terluka apabila ada satu dari sekian warga negara Republik Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan. Jangan biarkan mereka para pembantainya hidup dengan tenang. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kasus Vina udah tahunan itu bisa dibongkar, tapi ini kasus ini masih ditutup-tutupi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Mari kita kawal terus sampai kapanpun agar keadilan, kata saya tadi bilang, sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Karena semua rakyat, semua bangsa Indonesia, warga Nusantara perlu mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jangan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dihilangkan begitu saja. Padahal yang merintis atau yang membuat, merumuskan Pancasila itu diantaranya warga Nusantara, ya, termasuk para yai, para kiai, para gegeden, para sesepuh yang mendirikan negara Republik Indonesia ini, teman-teman. Jadi harus ditegakkan keadilan itu seadil-adilnya, ya. Jadi kalau misalkan pemerintah tidak bisa memandang secara dia itu Laskar FPI atau Laskar Front Pembela Islam, pandanglah mereka-mereka ini sebagai pemuda, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang ingin keadilan. Pandanglah seperti itu. Kalau memang tidak bisa memandang secara organisasi, pandanglah mereka dengan cara kemanusiaan, dengan cara warga asli Nusantara. Seperti itu. Dan kemudian anehnya lagi teman-teman, kita melihat bahwa katanya diduga pengeksekusi penembakan KM 50 itu dibebaskan sampai terduga ini sujud syukur teman-teman ya, karena dibebaskannya daripada jeratan hukuman kasus penembakan tersebut. Coba kita simak ini, lihat. Kalau tim penasehat bang, kalau kamu sama tim penasehat bang, abang ini. Kamera tengah, kanan kiri. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you, rekan-rekan. Teman-teman ya. Jadi mereka ini dalam captionnya divonis bebas, 2 polisi penembak Laskar FPI lakukan sujud syukur. Insyaallah ya, tabarakallah. Jadi mereka ini sujud syukur, kemudian mereka gembira, riang gembira. Saya nggak tahu siapa penembaknya, tapi di dalam di dalam video ini divonis bebas 2 polisi penembak Laskar FPI lakukan sujud syukur dan riang gembira. Di mana keadilan sosialnya itu? Ya, sehingga mohon maaf, para wakil Tuhan ini membebaskan orang-orang yang kalau kasarnya membantai
warga kita sendiri. Di mana hati nurani kalian, teman-teman ya? Di mana hati nurani para wakil Tuhan? Sedangkan harapan kita, terutama harapan orang tua, harapan seorang ayah, menginginkan keadilan bagi anak-anaknya itu. Begitu teman-teman ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kedepannya tidak ada lagi sesuatu yang membuat luka bagi warga kita, bagi bangsa kita, oleh bangsa kita sendiri. Jangan sampai begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.